Kalian tahu gak sih kalau ternyata ngerjain soal kayak gini tuh ada cara cepetnya. Kalian tinggal nambahin ini aja, 2 tambah 5 itu adalah 7, dikurang sama nilai yang ini, 2 hasilnya adalah 5. Untuk yang ini, 6 tambah 4 itu adalah 10, dikurang sama 2, hasilnya adalah 8. Gimana, gampang banget kan? Tapi nggak semua angka bisa dibuat kayak gini. Menurut kalian angka berapa aja sih yang caranya kayak gini dan jawabannya benar? Komen! Kalian nemu soal kayak gini gak usah pusing-pusing, gue punya cara cepat dan gampang buat ngerjain soal kayak gini. Jadi ini kedua ruas tinggal kita kuadratin aja. Jadi ini dikuadratin jadi X tambah 2, 6 kuadrat itu adalah 36, X sama dengan 36 dikurang 2, jadi sama dengan 34. Udah gini doang. Nah, menurut kalian jawaban ini berapa ya X-nya? Komen. Bakalan gampang banget. Jadi yang untuk yang pembilang ini kita kali semuanya, jadi akar 60. Terus yang bawah tetap aja jadi akar 3 dari 60. Kita bikin jadi pangkat pecahan. Ini dikurang aja jadinya 60 pangkat 1/6. Selesai, gampang banget. Tunggu. Kalian pasti udah nggak asing lagi sama yang namanya Kuiper. Kali ini Kuiper mengeluarkan fitur terbaru yaitu Kuiper Video Masterclass. Jadi bedanya apa sama Kuiper yang biasa? Nah, ini dia. Di Kuiper Video Masterclass kamu bisa mendapatkan fitur-fitur interaksi tambahan, yaitu ada fitur tanya tutor di mana kamu bisa melakukan tanya jawab sepuasnya tanpa ada batasan pertanyaan. Kemudian ada fitur bimbingan online. Di sini kamu bisa ngeklik fitur coaching, kemudian kamu bisa membuat rencana belajar sesuai dengan tipe belajarmu. Masterclass juga menyediakan fitur live class untuk info UTBK yang dijamin anti hoax. Cocok banget untuk kamu yang lagi mempersiapkan UTBK. Dengan kode promo di bawah ini, kamu bisa berlangganan dengan harga Rp690.000 dan kamu bisa mendapatkan paket Kuiper Video dan juga fitur Masterclass. Kalau sebelumnya kamu udah berlangganan paket Kuiper, kamu bisa upgrade dengan harga Rp300.000 aja. Tunggu apa lagi? Buruan cobain fitur Masterclass dari Kuiper. Hari ini aku punya soal tentang logika nih. Menurut kalian, dari pernyataan yang ada di atas, jawaban yang benar yang mana? Nah, jadi ini sebenarnya jawaban yang benar adalah yang A. Tapi menurut kalian kenapa sih jawabannya bisa A? Kalau jawaban kalian benar, bakal gue like. Komen. Gue mau nyoba kerjain soal yang dibilangnya susah banget. Karena kan ini adalah salah satu soal untuk kelas 12 Natural Science di SMA di Korea. Kalian tahu kan sendiri, SMA di Korea itu ujiannya beneran susah banget, apalagi matematikanya. Jadi di sini kita tulis dulu ada 2 rumus. Ini peluang A atau B, yang satu lagi peluang A dan B. Jadi untuk yang peluang A dan B ini, peluang A ini kan kita tahu dia itu kebalikannya dari yang A komplement ini. 1 dikurang 1/3 jadi 2/3. Peluang B itu adalah yang ditanya. Dan peluang A dan B ini udah diketahui 1/6. Kita bisa dapat bahwa peluang B itu adalah 1/4. Langsung kita masukin ke rumus yang ini nih. Kita udah tahu nih bahwa peluang A itu adalah 2/3 ditambah peluang B tadi udah dapat 1/4 dikurang sama peluang A dan B itu adalah 1/6. Ini hasilnya jadi 8 tambah 3 dikurang 2/12 atau 9/12 atau hasilnya adalah 3/4. Selesai, jadi jawabannya adalah yang C. Kalian nyadar gak sih kalau ada perhitungan kayak gini ditambah semua, kalian gak usah capek-capek buka kalkulator, tapi gue punya cara cepet. Untuk yang ini kalian tinggal tulis 5 di sini, maka hasilnya adalah 55. Nah, kalau ini tinggal kalian tulis 5 di sini, hasilnya itu bakal 155. Nah, kira-kira untuk yang ini hasilnya berapa ya? Komen. Ini gampang banget, tapi jangan di-scroll dulu, gue punya tebak-tebakan buat kalian. Jadi di sini 2 tambah 2 itu 5, 4 tambah 4 itu 10, 6 tambah 6 itu 15, 8 tambah 8 itu 20. Kira-kira 1 tambah 1 berapa ya? Komen. Pagi-pagi kita main tebak-tebakan lagi. Jadi ini adalah salah satu tes IQ. Jadi ini ada 22 tambah 22. Ternyata hasilnya adalah 16, guys. Nah, kalau 33 tambah 33 hasilnya adalah 36. Nah, kira-kira kalau 44 tambah 44 hasilnya berapa ya? Komen, guys. Gue punya tebak-tebakan buat kalian. Jadi ini adalah salah satu tes IQ yang seru banget karena caranya beneran gampang banget. Jadi ternyata 9 sama dengan 72, 8 sama dengan 56, 7 sama dengan 42, 6 sama dengan 30. Nah, kalau 4 sama dengan berapa? Guys, jangan di-scroll dulu, gue punya tebak-tebakan buat kalian. Jadi di sini ada 4 urutan, 2, 3, 4, 5, tapi ternyata semuanya itu bisa membentuk angka 6. Gue bakal kasih clue buat yang pertama. Jadi ini kalau kita tambah, itu hasilnya 6. Ini kalau kita kali terus kita kurang hasilnya. Jangan lupa buat yang angka 4 ini ada spesialnya loh. Kira-kira untuk ngisi titik-titik ini berapa ya? Komen. Pernah gak sih ngerasa kesulitan buat ngafalin grafik-grafik yang linear, kuadratik, eksponensial sama logaritma itu bentuknya kayak gimana? Di sini gue punya cara cepat dan gampang ya. Kalau grafik linear, kalian tinggal lihat huruf L, berarti dia garisnya lurus. Kalau kuadrat, dia bentuknya kayak gini U. Kalau eksponensi, dia bentuknya naik gini. Kalau logaritma,
bentuknya kayak gini. Nah, menurut kalian grafik yang ini itu bentuknya kayak gimana ya? Komen. Pelajaran matematika sering banget ada yang terakhirnya itu adalah akar sekian, tapi ini kan kita nggak bisa nentuin ya, ini akar kuadrat sempurnanya berapa. Jadi untuk menyederhanakan ini caranya gampang banget. Jadi di sini 24 itu punya faktor-faktor, yaitu adalah 1 kali 24, 2 kali 12, terus ada 3 dikali 8, sama 4 dikali 6. Nah, stop sampai sini, ternyata kita dapat nih 4 itu adalah akar kuadrat kan, yang sempurna. Jadi bisa kita buat jadi akar 4 dikali 6. Akar 4 itu 2, akar 6-nya didiemin aja. Jadi hasil akar 24 itu adalah 2 akar 6, gampang banget. Nah, dengan cara yang sama, menurut kalian kira-kira akar 36 itu berapa ya? Jawab di komen ya. Dari kalian yang udah nggak asing lagi sama yang namanya pi atau 3,14 atau bahkan 22/7, kalian sering banget nemuin ini di soal matematika saat kalian mengerjakan soal tentang lingkaran. Tapi sebenarnya kalian sadar nggak sih pi ini sebenarnya apa? Jadi sebenarnya pi itu adalah rasio dari keliling lingkaran dibagi sama diameter. Maksudnya adalah mau sebesar apapun lingkarannya, pasti dia rasionya selalu sama antara keliling lingkaran sama diameternya. Kalian bisa membuktikan dengan nih, misalnya di gambar ini ada diameter. Nah, kalau misalnya dia panjang diameternya itu dibentuk jadi sebuah lingkaran, maka dia akan membutuhkan 3 lebih sedikit. Nah, sedikitnya itu bisa diperhitungkan bahwa dia adalah 0,14. Makanya kenapa rasionya adalah 3,14. Seru banget kan? Gimana menurut kalian? Jangan lupa komen. Guys, stop. Jangan di-scroll dulu, gue punya tebak-tebakan buat kalian. Jadi ini adalah salah satu tes IQ. Jadi di sini 1 tambah 4 seperti biasa, 1 tambah 4 itu 5, tapi 2 tambah 5 itu 12. Terus 3 tambah 6 itu 21. Nah, kira-kira 8 tambah 11 itu berapa ya? Pasti sering banget dengar sama pernyataan semua angka kecuali 0 jika dibagi sama 0 jawabannya adalah tak hingga. Nah, penasaran gak sih kenapa? Di sini kita kasih contoh, 10 bagi 2 itu kan 5. 10 bagi 1, 10. Ini kita berarti penyebutnya semakin kecil. 10 bagi 0,1, 100. Nah, gimana kalau misalnya 10 dibagi sama 0,01, itu hasilnya adalah 1000. Kalau misalnya 10 dibagi 0,0000001 sama dengan, berarti dia hasilnya lebih banyak lagi kan. Nah, karena dia hasil ini adalah mendekati 0, maka 10 dibagi 0 itu hasilnya tak hingga, karena pasti angkanya itu bakal banyak banget. Jadi gimana menurut kalian? Komen ya. Kalau misalnya kalian ngerjain perkalian 5 masih dengan cara perkalian susun, itu cara yang ribet, dan ini gue punya cara gampang dan cepat. Kalau misalnya angka yang dikali dengan 5 adalah ganjil, kalian pakai cara yang ini. Jadi yang pertama ini 23, kita kurang 1 hasilnya adalah 22, kemudian 22 dibagi 2 adalah 11, kemudian ditambahin 5 aja belakangnya. Ini hasilnya 115. Nah, kalau misalnya yang genap gimana? Ini lebih gampang lagi, berarti tinggal 38 dibagi 2 itu adalah 19, tinggal tambahin 0 belakangnya jadi 190. Gimana? Gampang banget kan? Nah, kalau misalnya yang ini jawabannya berapa ya? 솔직하게 난 말하고 싶어요. 사라져 아니 사라지지 마. 내 맘을 보여줘 아니 보여주지 마. 하루 종일 머릿 속에 네 미소만, 우리 그냥 한번 만나볼래요. 나 오늘부터 너랑